dilakukan di Jalan Cendana. Saudara-saudara berbangsa dan setanah air. Indonesia's second president, Suharto, came to power in 1967 amid a period of crisis and bloodshed. Bagi yang masih rancu prinsip dasar Orde Baru, barangkali bisa disimak. Sebuah tatanan politik dan ekonomi yang cenderung berkiblat ke negara Amerika dan sekutunya. Nyaman, namun tidak berdaulat. Musuh abadinya kaum nasionalis yang lebih memilih kemandirian bangsa dengan segala potensi yang ada. Nasionalismenya Suharto boleh dikatakan bukan kepada tanah airnya, tetapi pada asuhan dan kendali Amerika yang sukses memanjakan selama 32 tahun. Pemerintahan Pak Harto adalah pemerintahan yang otoriter, militeristik, dan korup. Membangun negeri dengan meminjam kepanjangan tangan negara lain sudah pasti tidak gratisan. Bahkan mesti merelakan separuh lebih hak kita untuk membayar jasa upah mereka. Mari kita bernostalgia sejenak. Era kejayaan dinasti Suharto akan berakhir sudah diprediksi sejak 10 tahun sebelum reformasi 98. Runtuhnya Orba bukan karena kuatnya keinginan rakyat terlepas dari tirang sang diktator, tetapi dari kebobrokan Suharto sendiri sebagai kepala negara sekaligus kepala keluarga yang baik. Di era 70-an 80-an, keenam anak Suharto masih imut dan menggemaskan untuk ABG yang tumbuh di lingkungan hedonis. Tiada hari tanpa kesedihan, apapun mimpi terwujud dan masing-masing tumbuh dengan post-power sindromnya. Mereka bos-bos kecil yang manja terhadap peradaban, menyelesaikan problem solving dengan kekuatan materi. Hingga di tahun 90-an, mereka tumbuh dewasa, mulai paham arti kekuasaan. Uang adalah jaminan kehidupan mereka bisa panjang atau pendek. Karena keenam bersaudara itu terjun ke ladang-ladang bisnis demi mengeruk keuntungan tanpa resiko. Negeri ini dibangun dari transaksi kepentingan. Tantangan persaingan bisnis bukan kepada pihak lain atau konglomerat di lingkungan Suharto, tetapi antar keenam bersaudara tersebut. Si bungsu tak mau kalah dengan sang kakak, sementara si sulung berusaha lebih berhasil daripada adik-adiknya. Sang ayah yang ingin berlaku adil bagi semua anaknya tak mau ambil pusing dengan persaingan tersebut. Semua keinginan anak dituruti tanpa terkecuali pada akhirnya membuat kaki tangan Suharto dibuat kalang kabut. Tiada hari tanpa ribut berebut lapak membuat pejabat Orba cengah dengan klan Cendana itu. Gayung bersambut bagi lawan-lawan politik Orba yang menemukan celah melengsarkan Suharto. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mengatasnamakan anak-anak Suharto dibiarkan berkembang biak. Lalu berlahan rakyat dihasut untuk berani marah, protes, dan berteriak pada foya-foya ekonomi. Buah si malakama baru disadari Suharto saat istri tercinta yang selama ini dipercaya bisa mendamaikan 6 buah hatinya itu meninggal dunia di bulan April 1996. Ternyata selama ini ibu negara setali 3 uang dengan dirinya yang tak mampu mengatasi gugusan berebut bisnis anak-anaknya. Namun situasi sudah terlambat.
Kemarahan rakyat bersatu bersama beberapa orang kepercayaan di lingkaran istana sudah masif menuju pada pergantian kepemimpinan. Militer pun pecah opsi antara mendukung atau menurunkan Soeharto. Reformasi pecah, Soeharto lengser, tetapi tidak dengan Orbanya. Kini 2 dasawarsa berlalu. Keenam anak Soeharto sedang bersatu memperjuangkan kembalinya masa kejayaan sang ayah. Masa di mana segalanya bisa dibeli dengan uang melalui tangan-tangan gurita yang masih tersisa dari orang-orang yang pernah berhutang jasa pada Soeharto. Mereka yang kini berubah baju dan wajah namun tetap berhati Orba. Mereka yang sedang dipercaya menyelamatkan ratusan triliun harta warisan sang ayah yang kini sedang diburu Jokowi dengan sadisnya. Din, Gatot, SBY, dan juga JK, sosok pewaris produk Orba yang kini masih tersisa. 6 anak biologi Soeharto yang sedang terancam bisnisnya, tidak ada pilihan lain selain curhat pada mereka. Cari cara bagaimana melengsarkan tukang kayu yang sok-sokan jadi presiden 2 periode. Keempatnya berbagi tugas dengan caranya masing-masing untuk melengsarkan Jokowi. Diakui atau tidak, musuh Jokowi cuma 1 bendera, namun muncul dari 4 arah mata angin. Jokowi yang sedang diancam dikeroyok gegaran merusak tatanan Orde Baru, 2 periode SBY yang sempat memperpanjang nafas pewaris Orba, namun mendadak Jokowi muncul mengacaukan kenyamanan, memporak-porandakan konspirasi hedonis, bahkan skenario geopolitik, berhadapan dengan kekuatan besar yang bersatu bukan pekerjaan mudah. Jokowi yang hanya dibela rakyatnya, bukan para elit busuknya yang bermutasi menjadi penalu ekonomi. Di dalam lingkaran istana pun masih banyak pewaris Orba. Mereka para penumpang terang di masa Orba yang kemudian menjadi penumpang gelap berdiri di 2 kaki. Pewaris Orbais versi Insaf yang dirangkul dengan misi sambilan menghadapi versi Orbais yang belum insaf, itu juga strategi Jokowi bertahan hingga tak goyah sampai detik ini. Orba dan Jokowi, Orde Baru dan kejolimannya telah melahirkan generasi bernama Jokowi. Dan Jokowi yang kini sedang bertahan dari serbuan anak-anak dan kaki tangan Soeharto. Sampai kapan itu usai? Sampai kita benar-benar sepakat mengakhiri rezim pencuri di lumbung padi sendiri.